ketemu lagi dengan partner Anda di pertemuan siang hari ini di sesi ketiga terkait dengan kredit akademi program yang diselenggarakan oleh Akubang. Kita akan lanjutkan sesi kita di hari ini dengan kita berdiskusi tentang bagaimana mengidentifikasi atau menginvestigasi terkait dengan yang namanya calon debitur. Jadi kali ini kita lebih banyak bicara atau berdiskusi tentang soft skill terkait dengan berbagai macam karakteristik debitur, calon debitur yang tentunya kita perlu punya cara-cara yang berbeda gitu ya. Kita punya cara-cara yang berbeda dengan metode-metode yang berbeda ataupun dengan teknik-teknik yang berbeda di dalam kita menggali informasi. Pertemuan yang pertama dan kedua, muara pengambilan keputusan kredit, kemarin sudah kita lakukan di sesi yang kedua. Nah, kita sekarang akan lebih memperkuat lagi pada posisi adalah bagaimana karakter atau kemauan bayar itu menjadi poin atau menjadi titik yang penting, apalagi kalau Bapak Ibu main di era atau main di area di bawah 500 juta. Tentu kita akan pisahkan antara debitur perorangan atau calon debitur perorangan, dan yang kedua adalah calon debitur perusahaan atau calon debitur berbentuk kerjasama, bukan hanya perorangan. Kalau kita bicara perusahaan, tentu yang perlu kita lihat adalah bagaimana key person-nya. Key person ini akan sangat menentukan bagaimana kemauan bayar itu ini menjadi poin. Pertanyaannya adalah secara karakter apakah Bapak Ibu yakin untuk dikasih kredit kepada si tersebut, dan apa yang menjadi kunci utama ketika Bapak Ibu akan ini. Untuk case yang tadi disampaikan, menurut saya akan pertimbangkan, Pak. Oke, pertimbangan, Pak ya. Apa dasarnya, Pak? Yang pertama, untuk ekspansi usaha yang baru itu tidak jauh berbeda dari usaha yang lama. Masih dekat. Yang lama kan properti developer, kemudian dia buka usaha baru, kos-kosan eksklusif. Iya. Terus yang kedua, dia juga meng-hire mantan GM dari sebuah hotel. Artinya pengelolaannya akan jauh lebih baik lagi karena dia sudah meng-hire orang yang tepat untuk mengelola kos-kosan tersebut. Karena kita bicara soft skill, karena kita bicara communication, karena kita bicara memverifikasi, sehingga kita mesti paham, Pak. Paham. Apa yang perlu kita paham? Yaitu diri kita itu ada di mana. Kemudian calon nasabah itu ada di mana. Karena dengan paham begitu, maka cara kita berkomunikasi, cara kita memverifikasi, tentu juga caranya beda-beda nanti. Ada berbagai metode di dalam memverifikasi gaya komunikasi seseorang. Ada yang biasa yang paling lama itu pendekatannya adalah personality plus. Kalau pendekatan personality plus itu seseorang itu dikelompokkan sebagai seorang koleris. Ini yang pojok kanan tuh yang merah tuh, Pak ya, koleris. Kemudian yang atas itu sanguin gitu ya. Kemudian yang kiri atas itu adalah flegmatis. Kemudian yang bawah itu melankolis. Nah, calon debitur Anda, calon nasabah Anda itu juga tentu harus Anda pahami dengan perspektif dari beberapa titik ini. Karena ini kebiasaannya beda-beda, cara pengambilan keputusannya beda-beda, cara berkomunikasinya beda-beda, sehingga cara verifikasi kita juga harus berbeda. Bicaranya cepat, jalannya cepat, makanya cepat, ambil keputusan cepat. Ini adalah salah satu tipe orang yang dominan. Makanya kita senang, kita bisa harus mengambil kesempatan ketika calon debitur itu adalah
atau key person daripada calon debitur ini memiliki karakter yang dominan. Bagaimana Anda ketemu calon debitur itu dengan kita mengetahui tahun lahir, kita juga akan memahami debitur seperti apa. Contoh misalnya debitur itu dari generasi apa, karena kesukaan dari masing-masing generasi ini berbeda. Karakteristik dari masing-masing generasi ini berbeda, sehingga cara kita melakukan verifikasi, melakukan approach, melakukan identifikasi dan seterusnya juga berbeda. Bagaimana Anda bisa mengidentifikasi prioritas calon debitur atau prioritas customer? Prioritas customer itu, Bapak Ibu, itu merupakan fungsi dari kebutuhan dan pertimbangan bisnis. Terima kasih banyak Pak Sutrisno untuk sore hari ini, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya, kita detail sekali diajarkan oleh Pak Sutrisno untuk sore hari ini, terlebih tentang karakteristik calon debitur ya, mulai dari karakteristiknya, dari generasinya, bahkan sampai profesinya. Perlu sekali kita pahami dengan sangat detail supaya nanti kita bisa tidur nyenyak ya Pak, selaku bankers. Dengan kredit yang aman tentunya.